Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Gusnam Haris, SAG MAG. Yang kami hormati teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Islam dan ekonomi. Sebelum dari itu saya sendiri akan memperkenalkan anggota kelompok 4 sendiri, yaitu pertama Tuba Imam Mahrus, yang kedua Umar Faruk Al-Irsyad, yang ketiga Nadia Nailul Muna, yang keempat Sefira Trianandia Putri, dan yang kelima adalah Miftahuddin Isra. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada presentator pertama dan akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Sekian, terima kasih. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Ekonomi Islam bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Menurut agama Islam, kegiatan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan yang menyeluruh, dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, yang diaplikasikan pada hubungan kepada Allah dan kepada manusia secara bersamaan. Nilai-nilai inilah yang menjadi sumber ekonomi Islam, sehingga kegiatan ekonomi terikat oleh nilai-nilai keislaman, termasuk dalam memenuhi kebutuhan. Pada sistem ekonomi Islam, terdapat beberapa asas sistem ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Zulum, Az-Zain, An-Nabhani, dan Abdullah, yaitu 1. Kepemilikan atau al-milkiyah. Pada asas pertama, yaitu kepemilikan, telah diuraikan pada prinsip dasar ekonomi Islam, dan sesungguhnya pemilik kepemilikan harta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus zat yang memiliki kekayaan tersebut, seperti dalam surat An-Nur surat ke-24 ayat 33. Nomor 2, pengelolaan kepemilikan atau at-tasarruf al-milkiyah. Secara garis besar, pengelolaan kepemilikan mencakup kepada dua kegiatan, yaitu pembelanjaan harta. Pembelanjaan harta adalah pemberian harta tanpa adanya kompensasi. Dalam pembelanjaan harta milik individu yang ada, Islam memberikan tuntunan bahwa harta tersebut pertama-tama haruslah dimanfaatkan untuk nafkah wajib seperti nafkah keluarga, infak fisabilillah, membayar zakat, dan lainnya. Kemudian nafkah sunnah seperti sedekah, hadiah, dan lain-lain. Dan setelah itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang mubah, dan hendaknya harta tersebut tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang terlarang seperti untuk membeli barang-barang haram, minuman keras, dan lainnya. B. Pengembangan harta. Pengembangan harta adalah kegiatan memperbanyak jumlah harta yang telah dimiliki seorang muslim yang ingin mengembangkan harta yang telah dimiliki. Wajib terikat dengan ketentuan Islam berkaitan dengan pengembangan harta. Secara umum, Islam telah memberikan tuntunan pengembangan harta melalui cara-cara yang sah seperti jual beli, kerjasama syirkah yang islami dalam bidang pertanian, perindustrian, maupun perdagangan. Selain itu, Islam juga melarang pengembangan harta yang terlarang seperti jalan aktivitas riba, judi, serta aktivitas terlarang lainnya. Distribusi kekayaan. Nomor 3, distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia. Karena distribusi kekayaan termasuk masalah yang sangat penting, maka Islam memberikan juga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Mekanisme distribusi kekayaan terwujud dalam sekumpulan hukum syara' yang ditetapkan untuk menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap individu rakyat. Mekanisme ini dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta akad-akad muamalah yang wajar. Namun demikian, perbedaan potensi individu dalam masalah kemampuan dan penemuan terhadap suatu kebutuhan bisa menyebabkan perbedaan distribusi kekayaan tersebut di antara mereka. Selain itu, perbedaan antar masing-masing individu mungkin saja menyebabkan terjadinya kesalahan dalam distribusi kekayaan. Kemudian kesalahan tersebut akan membawa konsekuensi terdistribusikannya kekayaan kepada segelintir orang saja, sementara yang lain kekurangan. Sebagaimana yang terjadi akibat penimbunan alat ukur fixed
alat ukur yang fixed seperti emas dan perak. Perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. 1. Ekonomi Islam. Pada perekonomian Islam, sistem yang digunakan adalah sistem yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, baik aktivitasnya maupun barangnya. Dan ciri lainnya adalah larangan terhadap pengambilan riba, tidak adanya penguasaan tertentu oleh individu. 2. Ekonomi kapitalisme. Sistem ini dikenal sebagai sistem perusahaan bebas. Di bawah sistem ini, seorang individu berhak menggunakan dan mengawal barang-barang ekonomi yang diperolehnya. Sedangkan sifat utama sistem ini adalah menolak nilai-nilai akidah dan syariat pengambilan riba. Faktor-faktor ekonomi dikuasai oleh individu tertentu secara terus-menerus. Pemodal bank yang besar mempunyai kuasa yang berlebih dan memiliki unsur mengasas monopoli karena menjadi setiap pemodal untuk menguasai segalanya dan menghapus semua persaingan dengannya. 3. Ekonomi sosialisme. Ciri utama pada prinsip ekonomi sosialisme adalah mengembalikan kuasa ekonomi daripada golongan berjuis kapitalis kepada golongan politer, menyerahkan semua sumber alam dan sumber ekonomi kepada negara untuk dialihkan sama rata kepada rakyat. Negara memiliki kuasa sepenuhnya atas pekerjaan yang dihasilkan oleh rakyat. 4. Ekonomi komunisme. Ekonomi komunisme merupakan suatu sistem ekonomi sosialis yang radikal dan satu doktrin politik yang disahkan oleh Karl Marx. Menerusi sistem ini, semua tanah dimodal sama, ada yang asli dan buatan manusia, berada di tangan negara sepenuhnya. Rakyat akan menerima pendapatan menurut keperluan mereka, bukan mengikuti kebolehan mereka. Ekonomi campuran. Ekonomi campuran atau disebut dengan sistem klon. Sedangkan ciri utama sistem ini adalah hak milik harta boleh berubah dari hak milik individu secara mutlak pada hak milik negara sepenuhnya. Selanjutnya akan menjelaskan tentang kontrol dalam sistem ekonomi Islam. Adapun lembaga-lembaga kontrol dalam sistem ekonomi yang akan terjamin lurusnya sistem ekonomi menurut arahan yang telah dijelaskan atau ditetapkan dalam syariah adalah: yang pertama, ada kekuasaan al-hisbah. Hakim hisbah melakukan kontrol terhadap pasar, timbangan, takaran, dan penipuan di pasar dan tempat-tempat umum serta monitor sebagai pelanggaran lainnya. Yang kedua, ada kekuasaan peradilan. Peradilan menyelesaikan semua perselisihan, termasuk perselisihan finansial dan ekonomi, yang kadang muncul dalam muamalah keseharian masyarakat. Yang ketiga, ada berbagai biro, berbagai alat untuk mengontrol dan mengaudit aliran harta di Baitul Mal yang berkaitan dengan harta zakat, harta negara, dan harta yang termasuk kepemilikan umum. Biro tersebut menangani kontrol atau pengawasan terhadap pemungutan dan pembelanjaan agar setiap aliran harta terjadi pada tempatnya secara benar. Dan yang keempat, kekuasaan mushalim. Mushalim menangani pengaduan yang ditujukan atau diajukan melawan penguasa jika mereka melakukan kezoliman terhadap rakyat dalam segala kebijakan di segala bidang, termasuk kebijakan finansial dan ekonomi. Ya baik teman-teman, di sini saya akan membaca kesimpulan atau menyimpulkan presentasi dari kelompok 4. Sistem ekonomi Islam atau yang dikenal dengan muamalah adalah suatu sistem yang baik karena berdasarkan wahyu yang jelas dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, akhir-akhir ini menjadi complicated disebabkan karena terikut dengan rentak dan cara hidup serta pendidikan barat yang mengabaikan aspek yang paling penting kepada manusia, yaitu pembangunan manusia hakiki yang berdasarkan paradigma tauhid untuk menuju pengiktirafan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mencapai al-falak
yaitu kemenangan atau kejayaan, dan bukan semata-mata bangunan yang barangkali didiami oleh manusia-manusia yang tandus jiwa dan akhlaknya. Baik, mungkin ini presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.